Oh my God. I just, Come on, baby. Fuck me. Halo guys, selamat datang di channel Clip Expert. Semoga yang sedang menonton video ini dengan keadaan sehat dan lancar rezeki ya, amin. Di video ini saya akan membahas alur cerita film Her Name Was Krista yang dirilis pada tahun 2020. Tanpa spoiler di awal, mending langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Awal film dimulai diperlihatkan suasana kesibukan di Americation, yaitu suatu perusahaan pemasaran. Kita sebut aja kantor ya guys. Di kantor ini ada karyawan bernama Steven, dan dia adalah pemeran utama di film ini. it's Steve, right? Yeah, Steven. Yang sedang berkenalan dengan karyawan baru bernama Nick. Nick ini tipe orang yang suka berbicara dan gampang bosan. Nick mengaku baru kerja 3 minggu saja sudah merasa tidak betah karena suasana kantor yang terlalu monoton. Bahkan kalau Nick gak segera berbicara, dia bisa gila. Berbanding sebaliknya dengan Steven yang tidak suka berbicara dan menyukai pekerjaannya selama 8 tahun. You like it? Yeah, I do. Kemudian datang seorang bos yang bernama Blaze yang langsung menegur mereka karena ngobrol di jam kerja. Tapi Steven beralasan, dia cuma mengajari karyawan baru. Saat Nick mau memperkenalkan diri ke bosnya, si Blaze malah mencueki si Nick. Sorry, sir. I'm Nick. Steven, I wasn't even aware we promoted you to supervisor. Dilihat mukanya si Nick yang kesal, dan setelah Blaze pergi, Nick langsung memaki-maki bosnya. That guy is patient zero for AIDS. Fuck the monkey and shit. Singkat cerita, Nick mengajak Steven makan siang. Saat makan siang, si Nick mulai bertanya-tanya statusnya Steven. Steven pun menjawab bahwa dirinya belum pernah menikah dan masih single. Si Nick mengira kalau Steven ini gay, tapi Steven membantah bahwa dirinya masih single karena belum menemukan wanita yang cocok saja. Kemudian Nick bertanya lagi, di mana Steven mencari wanita idamannya. Steven mengatakan di beberapa bulan lalu dia sudah mendaftar di layanan kencan online. Tapi menurut Nick cara itu salah, karena sebagian besar orang yang mendaftar di situs kencan online itu kebanyakan umur 40-an gak laku-laku atau masih lajang. Nick menyarankan Steven untuk pergi ke bar. Namun Steven ini orang yang tidak suka mabuk-mabukan dan merasa gak betah jika berada di bar. Setelah sampai di rumah, Steven langsung mengecek ke akun sosmed dan mencari wanita yang dirasa cocok dengannya. Faktanya, ternyata Steven ini sudah berada di penjara. Dan adegan tadi itu adalah ceritanya Steven. Steven ini bercerita, di saat pagi dia mengaca dan sudah merasa dirinya sudah mulai tua. Steven pun mulai merasa sedih. Di umurnya 40 tahun dia masih saja sendirian. Padahal yang Steven inginkan cuma dia tidak mau hidup sendirian. I just didn't want to be alone. Scene berpindah ke kantor lagi. Di sini Nick menyarankan Steven mencari jasa pelacur supaya bisa mengeluarkan sejumlah berudu atau memuaskan hasrat seksualnya. Tapi Steven ini orang baik-baik. Si Steven jelas menolaknya karena cara itu yang bukan dia cari. Kemudian saat Nick menanyakan seberapa sering Steven coli, ada karyawan wanita yang kepo dengan pembicaraan mereka. Mind your business. Si Nick terus menggoda Steven untuk menyewa jasa wanita penghibur. Third date, $75 later. With a shit ton of luck, you're finally falls. Setelah tergoda, Steven mulai tertarik saran si Nick. Tapi Steven tidak tahu di mana mencari jasa pelacur. Si Nick menyarankan pergi ke sudut-sudut perkotaan. Di sini Steven masih meragukan dengan saran si Nick. Tapi Nick mengingatkan, di usia Steven yang sudah 40 tahun, apa salahnya untuk memastikan Johnny Steven dengan keadaan baik. So I'll keep that in mind. Do that. Setelah kembali ke rumah, Steven seperti biasa mengecek ke akun sosmed, berharap ada yang membalas pesannya. Tapi tidak ada satupun yang merespon. Karena di sosmed tidak ada hasil, Steven mencoba saran dari Nick, si teman laknatnya. Setelah keluar rumah, Steven menemui wanita penghibur yang kita sebut aja namanya Daisy ya guys.
Si Desi langsung menawari harga-harga servis bestsellernya. 100. I'll fuck you so hard it'll knock the fillings right out of your teeth. Dilihat Steven yang masih gugup dan memilih untuk dicoli saja, seharga $20. $20 itu setara 300 ribuan guys. Setelah di tempat sepi, si Desi langsung meminta bayaran dan menyuruh Steven mengeluarkan Johnny-nya. Setelah lama dicoli, si Desi kesal karena Johnny Steven tidak mau keluar berudunya. Jadi Desi langsung meminta bayaran $3.000 untuk mengganti servisnya ke level 2. Tapi tetap saja, si Johnny Steven tidak mau keluar berudunya. Si Desi jelas tidak mau uangnya dikembalikan, karena dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, dan transaksi mereka pun selesai. Look at your problem, man. Keesokan harinya Steven menceritakan ke Nick bahwa dia sudah melakukan saran Nick dan sudah pakai jasa pelacur. Tapi hasilnya nihil. Johnny Steven malah tidak mau tegang. Si Nick menyarankan kembali pakai jasa pelacur lagi, tapi bukan untuk melakukan pengencrotan, melainkan mengajaknya kencan dan bawa ke rumah untuk bermesra-mesraan. Karena Nick tahu masalahnya Steven ini berada di emosionalnya, bahwa otak Steven tidak akan merasakan bercinta kecuali dengan seseorang yang benar-benar Steven sayangi. Di saat malam, Steven menonton TV yang kebetulan TV-nya sedang membahas percintaan. Steven pun mulai gelisah, kemudian pergi keluar untuk mencari wanita penghibur. What the hell am I doing out here? Kemudian ada wanita penghibur yang menghampiri mobil Steven. Tapi sambutan wanita itu bikin Steven tersinggung. Be my daddy tonight. Steven langsung pergi lalu mampir ke restoran hanya untuk melamun. Asshole. Setelah Steven keluar dari restoran, ada wanita penghibur yang meminta korek kepada Steven. Dan di sini, akhirnya Steven merasakan jatuh cinta. Dia mengaku wanita penghibur itu wanita tercantik yang pernah dia temui. Physically, they're everything you've ever desired. Dan wanita itu bernama Krista. You got a light? Kemudian Krista menawarkan jasa teman kencan ke Steven. Steven pun mengiyakannya, tapi akan menambahkan suatu usulan ke Krista. Singkat cerita, mereka pun berkenalan. Awalnya si Krista mengaku namanya Candy. My name's Steven. It's nice to meet you. Likewise. Steven mengajak Candy masuk ke restoran untuk sekedar makan minum sambil melanjutkan pembicaraan. Didn't you just come from the diner? Setelah di dalam restoran, Candy menanyakan usulan apa yang tadi Steven bicarakan di luar. Steven memberi usulan ke Candy untuk berakting. Awalnya si Candy menolak usulan Steven karena dia tidak suka porno dan tidak mau direkam. Steven pun menjelaskan bahwa hanya untuk berakting menjadi pacarnya. Si Candy pun setuju usulan Steven dan siap menemani hari-hari Steven, bahkan siap berhubungan seks. Tapi Steven tidak mau ada hubungan seks. Dia hanya mau memegang, memeluk, dan bermesraan dengan Candy. Karena gak ada hubungan seks, Candy memberi diskon ke Steven. Dan mereka sepakat tiap 4 jam per malam harganya $100. Karena mereka sedang ngobrol dan makan di restoran, jadi itu dianggapnya kencan, kata si Candy. Candy langsung meminta bayarannya untuk kencan malam ini. Steven pun tanpa keberatan langsung membayar Candy. Dan karena waktu kencannya belum habis, Steven mengajak Candy pergi jalan-jalan ke tempat sepi. Setelah ke tempat sepi, Candy mengira Steven ini seseorang pembunuh karena mengajaknya ke tempat sepi dan gelap. Steven langsung menjelaskan dia mengajak Candy ke tempat ini hanya untuk berbaring di selimut sambil menatap bintang-bintang dan jika beruntung bisa melihat pesawat sedang mendarat.
Come join me. Lalu mereka pun bersantai menikmati malam yang indah dan mulai bertanya satu sama lain mengenai warna kesukaan, hewan peliharaan, film favorit, dan asal tempat kelahiran mereka. I'm originally from Florida. Kemudian mereka saling curhat mengenai masa lalunya masing-masing. Si Candy mengaku dia sudah pernah menikah di usia 20 tahun, tapi hubungannya kandas karena suaminya seorang pemabuk dan sering bersikap kasar kepadanya. Sedangkan Stephen pernah hampir sekali menikah. Namun saat kekasihnya sedang pulang kerja, dia ditabrak oleh pria yang sedang mabuk dan meninggal di tempat. They never caught the guy. I'm so sorry, Stephen. Setelah berkencan, Stephen mengantarkan Candy kembali ke restoran karena Candy tidak mau diantarkan sampai ke rumahnya. See you on Saturday. Sin kembali ke kantor lagi. Di sini Stephen mengucapkan terima kasih ke Nick karena sarannya tadi yang membuat Stephen senang gak kesepian lagi. Nick pun merasa senang juga dan ingin tahu seperti apa gadis yang dikencani Stephen. Stephen menjawab bahwa gadis itu luar biasa. Dia cantik, cerdas, dan lucu. Kemudian si goblok Nick bertanya lagi ke Stephen apakah Candy agresif saat diranjang. Stephen menjawab bahwa dia tidak melakukan tidur bersama karena Stephen tidak menginginkan itu. Lanjut, saat malam Stephen menjemput kekasih bayarannya. You weren't waiting long, were you? No, not at all. Di kencan kedua mereka pergi ke wahana rumah hantu dan mereka pun tampak senang dan menikmatinya. Setelah pulang dari wahana rumah hantu dan waktu kencannya tinggal 1 jam lagi, Stephen mengajak Candy menonton TV. Candy sih mau aja, asalkan itu termasuk bagian bermesraan. Saat menonton TV, mereka saling tanya satu sama lain tentang pendapat mereka saat pertama kali bertemu. Awalnya si Candy mengira Stephen ini gay dan banci. Lalu setelah mengenalnya, Stephen adalah orang yang sensitif dan sopan. Kalau menurut Stephen, Candy wanita yang cantik, kuat, dan bisa mengendalikan dirinya. Singkat cerita, mereka pun sudah saling mengenal dan selalu menghabiskan waktu bersama. Lanjut, setelah libur beberapa hari, Stephen masuk kerja lagi dan di sini Nick terkejut melihat Stephen yang terlihat berbeda dari sebelumnya. You look different. You look happy. Kemudian Nick mengingatkan Stephen kalau yang dia lakukan hanya transaksi sama wanita penghibur, bukan cinta. Namun Stephen sadar itu. Setelah sekian lama Stephen tidak merasa bahagia dan dia baru benar-benar bahagia sekarang. I'm just worried about you, man. You're a big boy. You know what you're doing. I'm actually glad to see you happy. Thank you. I appreciate that. Scene kembali malam hari dan mereka pun bertransaksi lagi. Stephen membayar $400 ke Candy supaya Candy bisa menginap di rumahnya. Kemudian saat mau tidur, Candy malah memakai baju yang sering dipakai pornstar dan langsung mengajak Stephen genjot bareng. What are you doing? Come on, baby. Fuck me. Candy, stop. Namun Stephen tidak mau. Sontak Candy pun tersinggung. Lalu Stephen menjelaskan yang dia inginkan cuma bobo bareng dan memeluk Candy. Candy pun mau mengikuti kemauan Stephen walaupun dia sudah sange. Thank you. Keesokan harinya Stephen meminta izin liburan 2 minggu ke Blaze. Karena selama 8 tahun bekerja, Stephen tidak pernah meminta jatah cuti. Blaze sebenarnya keberatan tapi dia akan mencoba berbicara dengan manajemen teratas untuk persetujuan liburannya Stephen. Stephen pun tampak senang dan saat di rumah Stephen langsung mengajak Candy berlibur walaupun belum mendapatkan izin secara pasti. I want you to come with me. I want it to be our vacation. Are you serious? Yeah, I really want you to go.
Dan benar saja, Blaze memberitahu Stephen bahwa manajemen tingkat atas tidak mengizinkan Stephen untuk berlibur. It sucks, I know. Alright, well thanks for understanding. Fuck you. Karena kesal tidak diberi izin, Stephen malah berkata kasar ke Blaze. Stephen mengungkapkan sudah bekerja 8 tahun tanpa terlambat, tanpa bolos, dan sudah kerja keras untuk perusahaan. Tapi malah tidak dihargai. And you're lucky that I don't smash your fucking teeth down your fucking throat! You just made a huge mistake. Karena saking panasnya hati plus ditambah mukanya Blaze yang nyebelin, Stephen sampai lupa bahwa dia bukan pria perokok. You smoke these things. What the hell's getting into you? Thanks, asshole. Kemudian Blaze datang lagi dan langsung memecat Stephen, dan Stephen pun menerimanya. Setelah pulang ke rumah, Stephen memberitahu Candy bahwa dia sudah dipecat dan tidak mampu lagi membayarnya. Namun si Candy tidak masalah karena dia sudah mencintai Stephen. Stephen pun terkejut dan menyuruh Candy untuk berhenti berakting. Candy menjelaskan bahwa dia tidak sedang berakting lagi. Dan sekarang Candy memberitahu Stephen bahwa nama aslinya adalah Krista Sullivan. Krista mengungkapkan bahwa dia sekarang benar-benar mencintai Stephen. Karena Stephen pria yang sangat baik, seksi, dan bisa mengembalikan harga dirinya. Lalu Stephen pun juga sama mengungkapkan perasaannya. Sebelum lanjut mabar di kasur, Krista pergi ke toilet sebentar dan menyuruh Stephen pergi ke kamar duluan. Don't start without me. Saat Stephen berbaring, dia malah ketiduran sampai jam 3 pagi dan menyadari Krista tak kunjung datang ke kamarnya. Stephen langsung pergi ke kamar mandi dan menemukan Krista yang sudah terbujur kaku. No! Krista tewas karena overdosis. Dilihat Stephen yang menemukan jarum suntik yang menancap di kaki Krista. Kemudian Stephen membawa jasad Krista ke kamar. Dan saat Stephen berbicara ke mayat Krista, tiba-tiba Could have been there for you. What was I supposed to say, Steven? That I'm a junkie? Stephen mulai kehilangan akal sehatnya. Dia merasa kalau Krista ini belum mati. Kemudian Krista menggoda Stephen untuk bercocok tanam dengannya. Stephen pun mau karena dengan cara itu Stephen mengungkapkan rasa cintanya ke I Krista. want to show you how much I care. Hingga cinta mengalahkan segalanya, bahkan kematian. Sometimes even death. Karena Stephen sudah gila dan merasa Krista terus mengajaknya bercocok tanam, Stephen terus menggenjot mayat Krista hingga berminggu-minggu, sampai mayat Krista mulai membusuk. Kemudian ada tetangga Stephen yang merasa terganggu karena bau busuk yang berasal dari mayat Krista. just had this horrible smell. Stephen beralasan bahwa bau busuk itu berasal dari saluran pembuangan yang sedang Stephen bongkar. I just wanted to make sure everything is okay. Yeah, thank you very much. I appreciate it. Bye-bye. Malam harinya Krista menyuruh Stephen untuk bunuh diri karena mayat Krista sudah membusuk. Stephen pun mau melakukan itu demi cinta dan akan menembakkan pistolnya ke arah mulutnya. Okay. Let's do it. Wait, Si Krista mengajak Stephen bercocok tanam untuk terakhir kalinya sebelum Stephen melakukan bunuh diri. Stephen sudah buta karena cinta. Dia mau melakukan hal itu walaupun mayat Krista sudah membusuk. pull the trigger until we're both ready to come. Setelah lama mereka pusreng, kemudian Krista menyuruh Stephen untuk bunuh diri sekarang. Tapi polisi keburu datang dan menembak Stephen pakai stun gun. It's quite a story. Setelah diwawancarai oleh Dr. Sutter dan dokter itu sedang lengah, Stephen langsung mengambil besi penjepit pulpen untuk melakukan bunuh diri. Stephen pun dibawa lagi ke sel tahanan. Sebelum melakukan bunuh diri, Stephen memejamkan matanya untuk bertemu Krista.
you the whole time. We're gonna be together forever. Di akhir film, Stephen bunuh diri dengan memutuskan urat nadinya dan tewas di pangkuan Krista. Dan film pun berakhir. Kalau menurut kalian Stephen benar-benar gila atau arwahnya Krista yang penasaran guys? Tulis di kolom komentar ya. Pesan yang bisa kita ambil di film ini, jangan terlalu jatuh cinta kepada seseorang, karena itu membuat seseorang bisa gila. Itu saja. Untuk nilai IMDb film ini mendapatkan 4,6. Terima kasih yang sudah menonton, terutama yang menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye.